Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan berbagi resep bolu gulung batik. Caranya mudah dan ini rasanya enak banget, cantik, super lembut, dan bahannya ekonomis, cuma menggunakan 3 telur. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami Dapur Sederhana Tika. Juga jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Juga jangan lupa di like, komen, juga share atau bagikan ke media sosial yang teman-teman punya. Semoga channel kami semakin berkembang dan bermanfaat ya. Dan teman-teman gak penasaran lagi cara pembuatannya, tonton videonya sampai habis ya. Untuk bahannya di sini ada 3 butir telur, lalu tambahkan gula pasir dan tambahkan SP atau emulsifier atau TBM. Lalu tambahkan sedikit vanili dan tepung terigu, lalu kita ayak dulu. Nah, setelah itu tambahkan tepung maizena. Umumnya setiap bolu gulung yang saya buat itu bahannya ekonomis dan cuma coraknya aja yang saya bedain ya teman-teman. Nah, setelah itu kita campur rata, lalu akan kita mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai mengembang dan putih berjejak. Nah, setelah mengembang kita matikan mixer, lalu tambahkan margarin yang udah dilelehkan. Nah, setelah itu kita campur rata menggunakan speed paling rendah sampai benar-benar tercampur rata. Tapi nggak usah terlalu lama ya teman-teman. Nah, setelah itu kita matikan mixernya, lalu lanjut kita aduk menggunakan spatula. Pastikan benar-benar tercampur rata dan nggak ada lagi endapan margarin di bagian bawah ya. Soalnya itu bisa membuat bolu gulung kita itu bisa bantat ya. Nah, setelah itu siapkan wadah, lalu ini akan saya ambil sedikit bagian adonan ya. Ini nanti akan saya tambahkan pewarna makanan untuk membuat motif batiknya. Untuk warna yang pertama saya tambahkan pewarna ungu, lalu nanti akan saya tambahkan sedikit pewarna merah rose ya, soalnya ungunya ini terlalu gelap, jadi saya tambahkan sedikit. Nah, untuk warna satunya lagi saya tambahkan warna kuning. Nah, ini kita campur rata. Dan untuk adonan yang satu lagi kita biarkan putih. Nah, setelah itu untuk bagian di wadah yang besar ini sudah saya tambahkan pewarna merah rose ya. Soalnya tadi itu kameranya lupa ngidupinnya. Nah, ini warnanya masih kurang, saya tambahin sedikit lagi biar lebih cerah. Sebenarnya bolu gulung ini lebih bagusnya dibikin versi kukus ya teman-teman, karena saya belum pernah nyobain versi kukus, jadi saya panggang aja ya. Takutnya nanti nggak berhasil, bisa membuat kecewa teman-teman ya. Nah, setelah itu tinggal kita masukin ke dalam piping bag atau plastik segitiga.
Nah, cukup 2 adonan ini aja dimasukin ke dalam plastik segitiga, yang putihnya kita biarkan aja ya. Lalu setelah itu untuk bagian adonan pink kita masukin ke dalam cetakan atau loyang ya, yang udah diolesi margarin juga kertas roti. Saya gunakan loyangnya ukuran 22 cm ya teman-teman, seperti biasa. Nah, setelah itu kita ratakan ke semua bagian sisinya. Nah, setelah rata kita hentakan biar anginnya keluar. Dan sekarang siap untuk kita bikin lukisan di atasnya ya, sedikit. Jadi untuk coraknya sendiri sesuaikan selera teman-teman ya. Saya bikin sedikit corak batik ya teman-teman, walaupun kurang bagus tapi masih belajar, nggak apa-apa ya. Nah, setelah saya bikin garis menggunakan adonan yang kuning, lalu di bagian tengahnya saya bikin adonan yang ungu ya. Mungkin di sebagian teman-teman ada yang bertanya kenapa setiap resep bolu yang pernah saya bagikan, ini khususnya bolu gulung ya teman-teman, saya menggunakan 3 telur dan bahannya masih itu-itu aja. Soalnya itu gampang dibuat ya, dan gampang ditiru. Versi ekonomis lagi ya teman-teman, dan nggak mengeluarkan kocek yang banyak, dan anti gagal. Nanti di bagian versinya itu yang saya bedain cuman di bagian motif ya teman-teman. Nah, itu gampang banget nirunya di rumah, dan anti gagal juga, dan anti bantet. Pokoknya teman-teman kalau ngikutin cara buatnya sesuai dengan takaran pasti nggak bakalan gagal ya. Apalagi buat teman-teman yang baru mau belajar ya, sebaiknya kan kita menggunakan bahannya itu cukup sedikit. Mana tahu nanti kan kalau baru-baru belajar, mana tahu gagal, kan nggak terlalu rugi ya teman-teman kalau membuangnya. Nah, itu sedikit versi dari saya ya. Nah, sekarang kita lanjut. Untuk bagian yang lain saya bikin lagi dengan garis kuning. Itu membuat gambar bunga ya. Jadi itu sesuai keinginan aja ya teman-teman. Mau bikin motif apa? Nah, setelah itu kita ambil yang adonan bagian putih. Ini gunanya nanti akan saya tambahin sedikit pewarna aja, jadi nggak usah terlalu banyak. Jadi cukup menggunakan lidi saat mengaplikasikan ke atas motif yang udah kita buat. Di sini saya gunakan warna merah untuk bunganya.
Nah, untuk daunnya nanti akan saya tambahkan pewarna hijau. Nah, sepertinya di bagian bunga saya lupa menambahkan warna hijau ya teman-teman, bagian tengahnya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini adonannya siap untuk kita panggang ya. Terlebih dahulu panaskan ovennya lebih kurang 15 menit menggunakan api atas bawah di suhu 180 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita pindahkan ke rak yang tengah. Kita gunakan rak tengah ya teman-teman. Setelah itu kita masukin adonan. Lalu siap untuk kita panggang lebih kurang 15 menit menggunakan api atas bawah lebih kurang 15 menit. Oke, setelah 15 menit kita keluarkan dari oven. Dan ini kuenya udah matang. Seperti biasa kita sisir dulu bagian pinggirannya biar memudahkan saat mengeluarkan dari loyang. Dan ini siap untuk kita pindah ke atas serbet ya. Saya menggunakan serbet kain. Lalu buang kertas rotinya. Karena nanti itu saya akan menambahkan buttercream di bagian tengah. Jadi ini saya dinginkan dulu. Kalau teman-teman menggunakan selai boleh langsung ditambahkan ya. Nah, ini kuenya udah hangat ya, bukan dingin. Hangat, dan lalu kita oles dengan buttercream. Setelah dioles semua, siap untuk kita gulung. Nah, boleh dipadatkan sedikit ya. Setelah itu kita gulung lagi dan nanti akan kita masukin ke kulkas lebih kurang 15 menit biar dia set. Nah, ini setelah 15 menit saya keluarkan dari kulkas dan kita lihat hasilnya ya. Nah, ini dia bulu-bulungnya, cantik banget. Sekarang akan kita pindahkan ke wadah lain. Nah, ini dia, ini mulus banget ya. Dan akan kita potong-potong, potong sesuai keinginan, mau seberapa besar ya. Dan sekarang akan saya cobain ya teman-teman. Saya ambil satu. Nah, ini udah kelihatan lembut, cantik banget. Dan sekarang akan kita potong ya. Dan ini saat memotongnya lembut banget. Nah, teksturnya halus. Dan ini akan saya cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini rasanya enak banget, lembut, enak banget, gak seret di tenggorokan.
Jadi silahkan cobain di rumah ya teman-teman, buatnya pun gampang, nggak ribet ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih banyak atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.